Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala UPDD SD Negeri 1 Rahmat Fajar, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta diseminasi penyebaran budaya positif. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita dapat hadir dan berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi penyebaran budaya positif bersama saya Dewi Susanti dan rekan saya Ibu Dwi Muryani untuk memenuhi tugas kami dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur. Mudah-mudahan kegiatan ini akan memberikan kebermanfaatan untuk kita semua, khususnya untuk memajukan UPDD SD Negeri 1 Rahmat Fajar. Amin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya esok yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya selaku calon guru penggerak angkatan 11, kami akan memberikan diseminasi tentang penyebaran budaya positif. Dan untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk acara selanjutnya, nyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Daria, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru UPDD 1 Rahmat Fajar yang saya hormati, di sini pertama-tama
marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kenikmatan, terutama nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan bagi guru calon penggerak dengan tidak ada suatu halangan apapun. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita sanjungan kepada Nabi kita Muhammad yang senantiasa kita nantikan sahabatnya di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, bahwasanya pada siang hari ini ada suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh kedua ibu guru yang sedang mengikuti guru penggerak. Maka dari itu, mari kita sama-sama untuk mengikuti hal tersebut. Karena dengan adanya kegiatan yang diprogramkan oleh pemerintah tentang PPG, ini sangat penting bagi kita semua, baik untuk Dewan Guru maupun peserta didik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hal tersebut akan dilaksanakan oleh kedua peserta calon guru penggerak untuk kedepannya bisa meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan kemampuan, meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan yang akan diperoleh oleh anak-anak dengan adanya penyampaian materi oleh Bapak Ibu Dewan Guru yang mengikuti PPG. Nah, PPG ya, maaf. Maka dari itu, Bapak Ibu Guru untuk yang lain yang tadinya belum berminat, saya sarankan untuk dapat mengikutinya karena hal tersebut sangat penting bagi guru dan Dewan Guru yang mengikutinya. Di antaranya itu nanti setelah mendapatkan sertifikat itu bisa digunakan banyak berbagai hal. Misalnya bisa untuk kenaikan pangkat, bisa untuk menjadi fasilitator atau penyampaian materi di dalam workshop. Itu nanti akan mendapat nilai-nilai tertentu, juga bisa mendapatkan peluang untuk menjadi kepala sekolah, menjadi PS, ya, atau di sekolah. Karena di era sekarang ini untuk guru PNS itu tahun depan sudah habis banyak pensiun. Maka dari ini ya, Bapak Ibu Guru kebanyakan ketamatan dari guru dari P3K. Maka ini diusahakan untuk meningkatkan atau menambahkan ilmu untuk menuju yang ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Maka ini syaratnya memang seperti ini. Beda dengan PNS yang sudah dilalui di era ibu guru ini. Sekarang mau ditambahkan ilmu seperti ini. Kalau istilahnya kalau dulu zaman ibu itu menjadi kepala sekolah untuk mendapat tambahan penghasilan itu melalui PLTG. Kalau sekarang ini diadakan PPG ya, CDP ya, itu manfaatnya akan lebih besar lagi, tidak cuma untuk mendapatkan tunjangan. Nah, orang yang lain aku minta tolong untuk mengikuti hal tersebut. Yang hal tersebut bisa meningkatkan ilmu pengetahuan, bisa mengembangkan di lingkungan anak didik. Contohnya bisa menambahkan kedisiplinan. Kedisiplinan tersebut yang bisa dilaksanakan atau dipertegas oleh Bapak Ibu yang sudah mengikuti CDP. Ini program ini sangat bagus sekali. Mohon Bapak Ibu, bagus dong kegiatan ini ya. Saya mendukung sekali dengan adanya kegiatan ini karena baru beberapa pertemuan calon guru ini sudah ada peningkatan. Saya bersyukur alhamdulillah.
piket sudah berjalan. Terus upacara tertib 7.30 mulai. Jadi sebelum 7.30 itu sudah siap, sudah sesakan tank. Dan 7.30 sudah mulai. Bapak Ibu, nggak panjang lebar, saya nggak bisa ngomong nanti berkepanjang, nggak kucing artinya. Saya mohon maaf, kurang lebihnya. Saya mohon maaf saat ini. Bila terpanjang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala UPTDS Negeri 1 Ramal Fajar atas sambutannya dan dukungannya yang luar biasa untuk kami. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dalam acara diseminasi budaya positif ini, kami akan secara bergantian menyampaikan beberapa materi tentang budaya positif. Di situ nanti kami akan membagi materi berdua ya. Jadi saya dan Ibu Mulyani akan secara bergantian menyampaikan materinya. Dan untuk penyampai materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Mulyani. Kepada Ibu Mulyani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya berada di sini dengan suara sengal, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita di sini hanya menyampaikan. Jadi diseminasi itu penyampaian informasi. Jadi apa yang akan kami sampaikan itu bukan hanya ya, memang informasi yang kami dapat dari pembelajaran yang sudah kami lakukan. Alhamdulillah selama 2 bulan modul 1 sudah selesai. Jadi kami itu belajar ada 3 modul. Jadi yang pertama itu modul 1.1 sampai 1.4. Nah untuk aksi nyatanya 1.4 ini adalah diseminasi tentang budaya positif dan cara penerapannya di sekolah. Jadi terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang sudah memberikan support ke kami. Tanpa kalian kami berdua bukan apa-apa. Jadi kami memang butuh support, butuh motivasi, butuh semangat, kolaborasi yang baik bagi kita semua untuk memajukan khususnya untuk SD Negeri 1 Ramal Fajar. Baik, saya mulai saja. Breathing dulu ya Bapak Ibu ya, supaya tidak tegang. Jangan terlalu terpaku dengan apa yang akan disampaikan. Kita breathing dulu sedikit. Kita coba tebak gambar. Mudah, nanti bisa ditebaknya bergantian, mudah saja. Tapi mudah-mudahan ini tidak membuat pusing kepala, tapi membuat refresh otaknya nih, abang-abang. Yang pertama, monggo. 5, 4, 3, 2. Awal Pak Imam, cakep ya. Jadi satu jalan, kenapa kok bisa satu jalan? Kayaknya Bu Hana ini kebingungan ini. Kenapa bisa satu jalan? Itu gambar sate. Benar sekali. Sate, E-nya diubah menjadi Bu, menjadi bacanya satu dan jalan. Mudah deh Pak Bu? Mudah. Masih ada beberapa lagi, coba. Selanjutnya. Ayo Bapak-bapak, siapa tahu?
Ayo, Pak Bambang. Dia cakep sekali, pinter. Pak Bambang ini langsung ngecul ya. Jadi udang rebus. Kok bisa jadi udang rebus? Memang gambarnya sudah jelas sekali udang. Sampainya ada RR dan bus, gambar bus. Ya, sangat mudah. Mudah sekali guys. Nanti ini kayaknya belum ada suaranya. Jangan tegang lagi. Masih dua lagi ya. Oke, silakan. Ya. Apa? Gajah, iya. Kenapa gajah? Gambarnya naga, nanya bilang meja bilang jadi ja, terus ditambahin gajah. Semudah itu Bu Nani. Ini yang keempat ini Bu Nani, coba masa yang Mbak Bambang. Bagi-bagi Pak Bambang ini kalau di kelas ini ranking sendiri ini kalau dapat Musri jangan diam aja, ayo coba. Kita coba yang keempat ya. Ayo. Pak Bapak diam dulu, nggak tahu. Ayo coba mulai. Jangan ayo. Monggo. Jelas gambar petik. Apa Pak? Apa Pak? Iya, benar sekali. Petik nis es sandalnya diganti H. Petik nis handal. Bisa kayaknya gimana? Maksudnya dia tidak apa-apa. Yang penting bisa tertawa, bisa merefleksikan otak, ya, bisa tegangnya bisa lebih hilang sebelum kita menerima materi. Ada satu lagi. Ya, mudah. Ayo, apa yang bisa? Ayo. Iya, cakep sekali Pak Ipa, benar sekali. Tarik kesimpulan, kok bisa? Tarik kesimpulan. Ya, bulannya beda diganti bulan, kesimpulan. Tarik kesimpulannya. Oke ya. Jadi cukup untuk merefleksikan otak, bisa tertawa, bisa siap. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita kembali ke tujuan kita, yaitu awalnya pendidikan adalah menuntun. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu diibaratkan seperti petani. Petani yang diberikan benih, entah itu benih biji jagung, kedelai, atau apapun itu, akan kita rawat benih itu pada tanah yang subur, kita kasih sinar matahari dan pengairan baik, maka akan tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Begitu juga dengan kita sebagai guru, kita diberikan anak didik yang masih polos, yang belum memiliki apa-apa, ya. Selama ini yang saya ketahui ya, itu anak itu seperti kertas putih. Tugas kita bagaimana mengisi kertas itu menjadi tulisan yang bagus. Tetapi ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu seperti kertas buram yang sudah ada coretannya. Kenapa sudah ada coretannya? Karena memang setiap anak yang terlahir itu punya bakat dan minat dari lahir, punya bakat dan kemampuan dari lahir, itu sudah ada. Tetapi masih kurang coretannya. Tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan coretan itu. Jadi yang tadinya coretan itu mungkin berbentuk angka 8, kita tidak bisa membuat dia jadi lurus, ya. Tapi kita menebalkan. Karena memang dia sudah punya kemampuan masing-masing. Misalnya anak itu
tidak suka berhitung, sukanya olahraga misalnya, ya kita mendukung, ikut memotivasi mengembangkan olahraga yang dia suka itu menjadi lebih berkembang lagi. Jadi kita tidak bisa memaksa dia untuk menjadi seorang ahli bahasa atau mungkin seorang yang pintar menggambar, itu tidak bisa karena kemampuan dan bakat anak itu masing-masing. Ngerti ya Bu? Kemudian kaitannya hal ini dengan budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Nah, di situ ada gambar anak saling sama gurunya, ada gambar anak sedang membersihkan membuang sampah dan sedang anak melakukan upacara bendera. Dari situ tergambar bahwa budaya positif itu tidak jauh-jauh dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah. Dan kebiasaan-kebiasaan itu akan berkembang menjadi pribadi yang kritis. Jadi budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid yang dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi awalnya itu dari disiplin Bapak Ibu, dan disiplin anak itu bisa kita berikan dan kita bisa contohkan, ya. Jadi tidak hanya kita ajarkan mereka untuk yuk disiplin, tapi ternyata kita kurang disiplin. Seperti kebiasaan-kebiasaan sudah kita lakukan setiap pagi, misalnya setiap hari Senin lakukan upacara, itu sudah melatih kepemimpinan, kedisiplinan. Berangkat sekolah tidak ada, alhamdulillah tidak ada yang terlambat. Kemudian sampai di sekolah sudah melaksanakan tiket, itu sudah kebersihannya, gitu ya. Sudah kebersihannya sudah termulai. Sebelum kita memulai pembelajaran sudah berdoa. Kemudian kita berikan beberapa tepuk semangat, penyemangat ini dan itu semuanya itu sudah menjadi suatu kebiasaan yang dari awal di situ harapan kita itu bisa menjadi nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan bagi anak jika ingin memulai sesuatu, membaca Bismillah misalnya, ya itu sudah harinya religius. Kurang lebih seperti itu, ya Bapak Ibu. Kemudian untuk konsep inti budaya positif itu kurang lebih kami ada 7. Dari yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Itu kebetulan yang 4 ini nanti yang akan saya sampaikan. Tidak terlalu banyak, kita nanti bikin yang simpel-simpel aja, singkat, tepat, padat, dan mengena. Kemudian yang bawah itu posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nanti insya Allah akan disampaikan sama Ibu Dewi Susanti. Baik, untuk yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya nggak jauh-jauh, tujuan kita mengajari anak-anak itu larinya memang hanya ke profil pelajar Pancasila. Ada berapa elemen di hari? 6, 7. Kenapa 7? Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya benar, jadi 6. Itu nanti yang akan kita wujudkan untuk anak-anak. Nah, bagaimana caranya? Berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu kita belajar sesuai keinginan anak. Misalnya kita bisa membedakan kalau anak yang suka dengan mata pelajaran IPA yang mana, yang menonjol ke olahraga yang mana, menonjol ke bahasa Indonesia yang mana, itu
Biasanya kita bisa menilai itu. Nah, kebutuhan mereka kan berbeda-beda. Kebutuhan peserta didik itu berbeda-beda. Caranya, misalnya kita sedang membahas suatu tema. Nah, tema ini kita ajarkan dengan berbagai alat pembelajaran. Ada yang visual, misalnya kita kasih tulisan-tulisan. Ada yang audio, ya, audio itu misalnya kita kasih video-video. Kemudian ada yang kinestetik atau perilaku. Nah, dari situ anak-anak kita kelompokkan yang suka membaca. Itu dia nanti dikasih alat atau peraga yang membaca dan beserta gambar misalnya. Yang suka melihat video kita bedakan, tetapi untuk tujuannya itu tetap sama, mengarahnya ke satu tema. Jadi kurang lebih seperti itu kalau pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut ke miskonsepsi teori kontrol. Miskonsepsi teori kontrol ini ada 4. Jadi yang pertama ilusi, ya. Jadi bagaimana kita mengetahui ilusi guru mengontrol murid? Sebenarnya itu hanya ilusi, ya. Tidak ada guru yang bisa mengontrol murid. Tidak ada. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Ya, harus ada dorongan sendiri dari diri siswa. Itu harus. Kalau kita kontrol, dia hanya manut pada saat kita kasih tahu. Pas kita nggak berangkat misalnya, dia nggak bisa manut tanpa guru tersebut. Nggak bisa, itu tidak bisa mengubah anak. Jadi dia harus punya kemauan dari diri dia sendiri. Kemauan itu tugasnya kita itu bimbingnya itu dari awal. Kemudian yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semisal bujukan dan nasihat-nasihat, jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan. Jadi itu maksudnya itu diberikan bujukan dan nasihat-nasihat. Tetapi itu juga tidak efektif. Kalau terlalu dalam, bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Aku nih nggak diomongin Pak Mano, aku mau bilang Pak Mano nggak ada. Bocah itu tadi nakal berkelahi, kan nggak bisa ada penyelesaiannya karena dia hanya bisa dibujuk dan dinasihati oleh satu atau beberapa guru saja. Itu tidak bisa. Terus yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Itu hanya ilusi. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya. Dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Oh, ini yang kadang-kadang tanpa disadari. Mungkin kita bocah kok yang nakal misalnya seperti itu. Itu sudah kita kritik, itu kadang membuat dia tidak percaya diri. Kita harus memberikan kritikan-kritikan yang membangun. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tentu jelas tidak boleh. Itu hanya ilusi. Ya, menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia, termasuk anak. Oke, kemudian yang selanjutnya untuk disiplin positif. Tadi sudah kita singgung bahwa disiplin positif merupakan salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu bagaimana? Lingkungan yang jelas, nyaman untuk belajar, ya. Kemudian yang dengan teman-temannya itu tidak ada perkelahian ataupun apa, ya. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri atau kontrol diri, sehingga akan memiliki nilai tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka akan berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya itu diharapkannya itu
dalam diri dia sendiri, bukan dari luar. Kalau dari luar bisa saja berubah begitu saja. Ya, kalau faktor yang dari luar itu nggak ada, jelas dia nggak mau berubah. Kalau dari ekstrinsik. Tapi kalau memang dari dalamnya dia sendiri ini berubah, ini disiplin, ini lebih baik, ya itu pasti bisa. Lanjut ya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada bisa dibagi 5. Ada bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Jadi kebutuhan dasar itu apa sih? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Unsur-unsur yang dibutuhkan manusia untuk menjaga keseimbangan baik fisiologis maupun psikologis. Nah ini kenapa anak kita tuh kadang-kadang ada yang katakanlah berekele atau katakanlah ada yang melakukan kenakalan lah istilahnya. Kita tuh harus ketahui dulu alasan dia itu apa. Dia itu pasti sedang mempunyai kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Misalnya apa? Contohnya begini. Kalau yang ingin bertahan hidup, misalnya dia kebutuhan yang tidak terpenuhi itu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Misalnya begini kasusnya. Ada anak yang suka meminta bekal makanan temannya. Sesok meneh baleni meneh. Sesok meneh baleni meneh. Nah ini kita kan nggak bisa tahu-tahu langsung. Kamu ini nggak boleh minta ini. Nah itu harus kita cari dulu masalahnya apa. Misalnya mungkin dia tidak dikasih bekal sama orang tuanya. Yang kedua mungkin dikasih bekal tapi lauknya nggak cocok atau hanya mie baik, tempe goreng baik, misalnya seperti itu. Nah ini yang harus kita ketahui bahwa anak itu ada satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, yaitu bertahan hidup misalnya, karena dia ingin makan tapi nggak ada yang dimakan. Kemudian misalnya kasih sayang dan rasa diterima. Misal banyak nih ya di lingkungan anak-anak kita yang sering dibully misalnya, karena dia istimewa, beda sendiri misalnya. Meski mungkin wajahnya mungkin kurang yang beda, kurang menarik, itu sama teman-temannya biasanya dijauhi. Atau karena dia dalam pembelajaran nampak tidak sama dengan kawannya, itu pasti dijauhi. Nah biasanya anak itu mungkin cenderung diam atau bahkan nakal, jauh lebih nakal. Kenapa kok dia nakal? Itu karena ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Dia tuh dalam hati itu sebenarnya karena dia tidak diterima sama teman-temannya. Jadi kemudian dia larinya emosi, gampang marah atau apa. Jadi penyimpangan anak-anak itu yaitu seperti itu. Ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Misalnya penguasaan, bocah ini kok cari perhatian, baik ini bocah-bocah di apa teman-temannya dibully terus atau gimana, itu karena dia keinginan di penguasaan dia, harga diri, keinginan menjadi pemimpin itu tidak terpenuhi. Misalnya yang paling nakal sendiri kita disuruh jadi pemimpin, mungkin karena memang keinginan dia seperti itu penguasa, tapi tetap kita kontrol ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia kebebasan dan kesenangan. Yang kebebasan itu kurang mandiri misalnya, aku bosan nggak senang aku belajar kata Bambang misalnya. Bosan sih banget belajar KBBI, tulis terus tidak ada hal yang menarik. Dia berarti butuh kebebasan. Jadi ini mungkin cari metode baru, belajar di luar kah, atau ditambah dengan video pembelajaran yang lebih menarik kah, atau apakah, itu akan lebih menyenangkan. Dan kesenangan, bermain humor, antusiasme, dan tertawa. Misal di kelas dia
ketawa aja, guyu aja, itu berarti dia butuh kesenangan, kebutuhan dasar dia kesenangan yang ingin dipenuhi. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah ini tadi yang sudah saya sebutkan, meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi Doni? Jadi tadi sudah saya singgung tadi ya. Apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa Bu Nani yang akan Bu Nani lakukan kalau anaknya suka minta bekal tadi? Bagaimana? Langsung dimarahi? Bagaimana? Dikandani, dicari tahu alasannya. Ada ya, Bu? Ya. Terus apa yang kita lakukan? Setiap kali ditanya, ayahku nggak masak, ayahku nggak ngasih makan, jadi aku makannya diganti. Ketika dia mungkin berangkatnya terlalu siang, naik situ masuk, kemudian dia lapar berbuka saja. Jadi itu tadi berarti dia ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Dan itu bagaimana kita bijaknya kita mencari solusinya. Seperti itu ya. Lanjut ke motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjadi dasar atau alasan untuk berperilaku sebagai usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi yaitu tadi anak tadi melakukan sesuatu, berperilaku baik atau buruk itu pasti ada dorongan, motivasi. Kenapa kok dia berperilaku seperti itu? Contohnya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, misalnya murid melakukan disiplin, misalkan aku kudu makan isu, kok enggak makan isu aku diseneni, aku kok dihukum. Itu berarti dia melakukan itu karena takut dihukum. Nah, motivasi itu motivasi ekstrinsik. Misalnya bapak gurunya yang suka menghukum itu tidak berangkat, dia santai saja berangkat. Elek, anak tidak makan ini, gak aku makanya santai lah. Itu tadi karena motivasi ekstrinsiknya, maka bukan dari diri dia sendiri. Tuh. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain misalnya. Misal ingin melakukan sesuatu, aku itu kayak hadiah ini, aku semangat ini. Tapi dia motivasinya karena ingin mengharapkan imbalan, karena ingin dapat hadiah itu tadi. Nah itu namanya motivasi ekstrinsik. Nah yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah ini yang termasuk intrinsik. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ini yang paling penting. Nah ini yang wajib dan sebaiknya kita terapkan ke anak. Jadi jangan anak itu melakukan kedisiplinan karena takut atau karena ingin mendapat imbalan, tetapi karena memang dia sadar. Contohnya kebersihan misalnya, bagaimana kita tanamkan itu ke anak tanpa harus diperintah, tanpa harus, tapi memang sulit ya, karena memang budaya positif itu nggak instan, nggak dalam 1 minggu selesai, 2 minggu selesai, 3 minggu itu merubah perilaku anak itu tidak. Memang butuh waktu yang lama karena butuh pembiasaan yang terus menerus. Gitu ya. Jadi misalnya kebersihan, sudah tahu di situ ada sampah yang belum dibuang, sadar diri bagaimana segera mengambil kotak sampah dan
membuangnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi untuk yang ke perbedaan dulu. Perbedaan ini ada kasus siswa terlambat datang ke sekolah. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu guru menghukum murid dengan hormat bendera selama 15 menit. Kemudian guru terlihat marah dan murid ketakutan, itu hukuman. Kalau konsekuensi misalnya begini, kalau kamu datang terlambat, konsekuensinya adalah kamu akan hormat. Itu sudah ada kesepakatan dari awal, karena sudah membuat konsekuensi. Jadi kalau hukuman biasanya itu datangnya tiba-tiba. Misalnya kalau kawannya apa itu langsung dihukum. Tapi kalau konsekuensi biasanya sudah dari awal kesepakatan. Nah kalau yang restitusi ini lebih menanyakan alasan kenapa terjadi hal itu, lebih terstruktur. Ini nanti akan dijelaskan lebih jauh lagi oleh Bu Santi. Lanjut untuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau hukuman itu pasti akan menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, kemudian memaksa murid menyembunyikan masalah karena takut ya, jadi dia tidak berani bercerita karena kode. Kemudian murid menjadi rendah diri. Allah, aku kok gagal sih? Dia akan menjadi merasa rendah diri. Kemudian penghargaan itu pun tidak efektif, merusak hubungan. Yang sering dapat hadiah itu pasti nanti diireni sama anak yang tidak mendapat hadiah. Mematikan kreativitas, ya, karena Allah aku berjuang pun aku tidak akan mendapat penghargaan itu, misalnya seperti itu. Dia jadi tidak berkreativitas, kurang. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, itulah kenapa sebabnya mungkin kurikulum kita sekarang tidak diberikan perankingan karena memang ya itu tadi kurang efektif dan merusak hubungan. Capai dapat hadiah terus misalnya, walaupun memang itu hasil kerja keras si anak ya, maksud kita seperti itu. Tapi untuk konsep identitas gagalnya ini mendukung dengan sistem ranking. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi demikian tadi ya yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita dan terutama untuk SD Negeri 1 Ranum Fajar. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke Ibu Dewi Susanti. Terima kasih. Saya Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Muryani, dan selanjutnya ini bagian saya ya Pak Bu untuk materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu tentang posisi kontrol guru. Apa Bapak Ibu? Posisi kontrol guru. Jangan sampai salah menyebutnya ya Bapak Ibu semuanya. Jadi posisi kontrol guru yang harus dilakukan oleh guru itu ada 5. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat posisi pemantau, dan yang terakhir yaitu posisi manajer. Baik, kita ke yang pertama dulu yaitu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Biasanya seorang guru pada posisi penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, dan orang-orang yang menjalani posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi, misalnya sebuah aturan. Jadi biasanya murid-murid ini melanggar aturan yang sudah dilanggar hingga menyebabkan dia dihukum oleh gurunya, seperti itu ya Pak Bu. Nah biasanya dalam posisi penghukum ini, guru ini akan menerapkan atau posisi penghukumnya ini akan berkata misalnya
patuhi aturan saya, atau awas jika kamu melanggar aturan ini nanti kamu akan saya hukum, seperti itu. Biasanya ini yang dibicarakan oleh guru jika guru itu berada di posisi penghukum. Yang selanjutnya misalnya kamu selalu saja salah. Nah, misalnya lagi selalu pasti dan selalu kamu yang melakukan kesalahan. Bapak Ibu pernah mengatakan hal tersebut terhadap muridnya? Sering. Nah, sebenarnya posisi ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Jika kita gunakan untuk mengatasi kasus jika ada salah satu murid kita ini melakukan kesalahan. Selanjutnya di posisi kontrol yang kedua, yaitu sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, suaranya agak halus ya. Nah, pada posisi merasa bersalah ini biasanya guru akan mengucapkan kata-kata misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Nah, seperti itu. Atau berapa kali ibu harus memberitahu kamu bahwa hal itu tidak benar. Dengan kamu seperti ini, kamu membuat ibu kecewa. Seperti itu. Nah, jadi pada posisi ini, murid itu akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Nah, murid itu akan merasa tidak berharga dan merasa telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Dia akan menganggap dirinya itu sangat buruk dan itu akan berdampak terhadap mental anak-anak ya Bapak Ibu. Nah, jadi menurut Bapak Ibu posisi ini sudah tepat atau belum? Belum, jadi masih kurang tepat. Oke, kita ke posisi kontrol selanjutnya, yaitu posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tetapi guru akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajaran halus supaya anak-anak itu mau mengikuti arahan dari guru. Nah, posisi sebagai teman ini akan menimbulkan ini ya, apa namanya, beberapa perspektif ya. Bisa anak-anak itu beranggapan positif, bisa juga beranggapan negatif. Positifnya gimana? Positifnya ini berupa hubungan yang baik yang akan terjalin antara guru dan murid. Terus posisi negatifnya gimana Bapak Ibu kira-kira? Gimana? Iya, akhirnya karena mereka terlalu dekat, murid itu bisa tidak menghargai guru. Ngelunjak ya Bapak Ibu bahasanya. Nah, biasanya di posisi sebagai teman ini, guru akan mengucapkan, ayolah, bantulah diri Bapak atau bantulah ibu. Ayo kamu jangan seperti itu, kamu pasti bisa melakukan ibu seperti itu ya. Atau ini, ayo ingat tidak, selama ini Bapak atau Ibu sudah membantu kamu seperti apa, seperti itu. Jadi itu lebih ke posisi sebagai teman. Selanjutnya yang keempat yaitu sebagai pemantau. Memantau itu berarti apa Bapak Ibu? Mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita ini bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, kita berada di sekolah berarti kita harus mengawasi siapa? Murid-murid kita. Nah, posisi pemantau ini biasanya berdasarkan pada peraturan-peraturan yang dan konsekuensi. Biasanya pada posisi pemantau ini, guru akan berkata, misalnya, apa yang telah kamu lakukan, peraturannya apa, sanksi dan konsekuensinya apa. Jadi setelah mereka melakukan kesalahan, guru ini menanyakan hal tersebut. Dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, posisi sebagai manajer ini adalah posisi di mana guru ini berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di posisi manajer ini biasanya guru akan mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya
maupun kebutuhan orang lain. Nah, biasanya pada posisi guru sebagai manajer ini, guru akan mengucapkan beberapa kalimat ketika menghadapi anak dalam sebuah masalah. Misalnya, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Nah, jadi ini berdasarkan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sebelumnya sudah dibuat. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk contoh yang pertama itu ada contoh penerapan yang pertama misalnya ini sebagai penghukum. Di situ contohnya Adi tidak memperhatikan saat guru memberikan materi matematika. Nah, di sini guru ketika melihat Adi tidak memperhatikan ketika mengajar, maka guru tersebut langsung menyuruh si Adi untuk berdiri di depan kelas selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Itu adalah contoh posisi guru sebagai penghukum. Jadi secara tiba-tiba gurunya ini menghukum anak tersebut. Contoh yang kedua masih dengan kasus yang sama. Adi tidak memperhatikan guru saat memberikan materi matematika. Di sini gurunya mengucapkan kalimat, "Ibu sangat kecewa dengan kamu yang tidak mau mendengarkan penjelasan dari ibu." Jadi dengan gurunya mengucapkan kata kecewa, di situ pasti anak akan merasa sangat bersalah dan itu juga kurang tepat. Contoh yang ketiga masih dengan kasus yang sama. Nah, di sini guru mengucapkan, "Adi, ayo bantu ibu. Kemarin kamu sudah berjanji untuk merubah sikapmu." Nah, ini menggunakan kata ayo ya. Nah, jadi guru di sini lebih terlihat akrab dengan murid ya Bapak Ibu. Jadi ini posisinya sebagai teman. Selanjutnya masih dengan kasus yang sama. Di sini gurunya mengucapkan, "Adi, tahukah kamu apakah konsekuensi yang harus diterima bila tidak memperhatikan penjelasan guru?" "Tahu Bu," kata Adi. Jadi di sini juga Adi sudah menyadari di mana kesalahannya. Di sini adalah posisi guru sebagai pemantau. Yang terakhir ini adalah masih dengan kasus yang sama. Adi menurutmu tidak mendengarkan penjelasan guru itu suatu kesalahan bukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, jadi di sini guru ini menanyakan kesalahannya, terus menanyakan tindakan apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, menurut Bapak Ibu, dari 5 posisi itu tadi, posisi yang paling tepat yang akan kita gunakan untuk menghadapi murid itu yang mana? Posisi manajer, betul sekali. Nah, coba di sini ada sedikit ya Bapak Ibu, ada pertanyaan sedikit. Nah, kamu selalu saja terlambat. Kira-kira kalimat itu menunjukkan posisi guru yang mana Bapak Ibu? Yang mana? Apakah penghukum, merasa bersalah, atau yang mana? Apa? Penghukum. Kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Betul sekali. Jadi ketika guru mengucapkan kata tersebut, itu posisi guru sebagai penghukum. Kita lanjut lagi ya. Nah, di situ ada lagi. Edo, ayolah cepat kerjakan tugasmu agar cepat selesai. Menurut Bapak Ibu, ketika guru mengucapkan kalimat itu, posisi guru sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai teman. Kita lihat betul apa tidak jawabannya. Betul sekali, tepuk tangan untuk Pak Bambang. Kita lanjut lagi. Nah, jadi dari kelima posisi tersebut, posisi yang paling bagus itu adalah posisi sebagai manajer. Kenapa Bu Nani kok posisi yang paling bagus itu sebagai manajer? Karena di posisi ini murid akan menjadi lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab atas perilakunya. Bagus sekali Bu Sri Hanani. Kita kasih aplaus
Sirhanani. Nah, jadi posisi manajer itu merupakan posisi yang paling tepat. Kenapa? Karena murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Kira-kira seperti itu ya Pak Bu semuanya. Oke, kita langsung lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah pernah ini dengar tentang keyakinan kelas? Sudah atau belum Bapak Ibu? Belum. Nah, keyakinan kelas. Nah, mengapa harus keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Mungkin selama ini kita sering mendengar itu peraturan kelas, kesepakatan kelas seperti itu ya Pak Bu. Tetapi ternyata itu masih belum sempurna. Yang lebih bagus lagi yaitu adalah keyakinan ke kelas. Nah, di situ ada sebuah kasus ya Pak Bu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita harus menggunakan helm ketika kita mengendarai sepeda motor? Untuk menjaga keselamatan. Betul. Satu kasus lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa Bapak Ibu? Untuk menjaga kesehatan. Nah, jadi nilai dari keselamatan dan kesehatan itu merupakan nilai kebajikan. Dan nilai kebajikan ini akan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dalam dirinya sendiri. Jadi dari nilai kebajikan itu sendiri akan muncullah sebuah keyakinan. Nah, ini untuk pembentukan keyakinan kelas kita harus melewati beberapa tahapnya Bapak Ibu. Ini ya, dalam pembentukan keyakinan kelas, yang pertama itu bersifat abstrak, terus berupa pernyataan universal dan dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Pernyataan positif itu yang bagaimana? Pernyataan positif itu adalah menggunakan kalimat yang positif. Mungkin sebelum membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas? Sudah pernah membuat keyakinan kelas? Atau kesepakatan kelas sudah. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas, kita harus menggunakan kalimat yang positif. Misalnya gini ya. Tidak boleh makan di kelas. Itu kalimat positif apa negatif? Positif apa negatif? Tidak boleh membuang sampah di kelas. Kalimat positif apa negatif? Negatif. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Jadi kalimat negatif itu bisa kita ubah menjadi kalimat positif. Kalimat positifnya seperti apa? Misalnya ini, misalnya bisa menjaga kebersihan kelas seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita mau menerapkan membuat keyakinan kelas, kita jangan menggunakan kalimat negatif. Tidak boleh makan di kelas. Jangan mengganggu teman. Berarti kalau jangan mengganggu teman itu kalau kita sudah menjadi kalimat positif seperti apa? Akur lah. Iya betul sekali Bu Sri. Jadi kalimat itu bisa dirubah menjadi menghormati teman atau menghormati sesama. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya dalam pembentukan keyakinan kelas kita
tidak membuat kalimat yang terlalu banyak. Jadi cukup membuat sedikit saja, tapi mudah untuk diingat dan dipahami. Dan selanjutnya diterapkan seluruh siswa terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi diusahakan seluruh siswa dan guru yang ada di kelas itu terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Bagaimana Bapak Ibu, bisa dipahami? Bisa kira-kira bisa digunakan di kelasnya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya sendiri juga Bapak Ibu, sebelum saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, saya membuatnya bukan keyakinan kelas, tapi kesepakatan kelas. Dan di situ saya membuatnya masih dengan menggunakan kalimat yang negatif, bukan menggunakan kalimat yang positif. Nah, ini ya Bapak Ibu, contoh keyakinan yang ada di kelas saya, di kelas nama, yaitu yang pertama, datang tepat waktu, selanjutnya bertanggung jawab, mengucapkan salam dan sapa, menjaga kebersihan kelas, menjaga keamanan, dan menghormati teman. Jadi ini cuma ada 6 poin saja ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak usah membuat terlalu banyak, di mana nantinya akan susah diingat oleh anak-anak. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Pernah mendengar tentang kata segitiga restitusi, Bapak Ibu? Belum? Iya, ini juga merupakan hal yang asing bagi saya, dan saya pun baru mengetahui ini ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Jadi segitiga restitusi itu adalah sebuah strategi yang dilakukan untuk menuntun murid untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan dan menemukan langkah penyelesaiannya dari hasil inisiatif murid. Jadi di sini murid memiliki kasus ya, mereka melakukan kesalahan. Dan kesalahan mereka itu biasanya melanggar dengan keyakinan kelas, sehingga akhirnya guru memanggil murid tersebut untuk menyelesaikan masalahnya itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa saja tahap dalam segitiga restitusi? Nah, tahapnya ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap menstabilkan identitas, nah biasanya ini jika anak berbuat salah, pasti akan ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, bagian dasar segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Biasanya dalam kegiatan menstabilkan identitas ini, guru akan menyebutkan beberapa contoh kalimatnya ya. Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Jadi guru itu tidak menghakimi anak. Guru itu tidak mencari kesalahan anak tersebut ya Bapak Ibu. Terus misalnya, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan perbuatan yang salah seperti itu. Contohnya lagi, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi Bapak Ibu di sini tidak menghakimi anak tersebut. Lanjut, tindakan yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, pada tahap validasi tindakan yang salah ini, seorang guru harus bisa memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk itu pasti memiliki maksud ataupun tujuan. Nah, ketika kita menolak anak yang berbuat salah, berarti anak tersebut akan tetap dalam masalah. Nah, yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Nah, contoh kalimat yang bisa diucapkan oleh guru ketika memvalidasi tindakan yang salah itu misalnya
padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini, tetapi kamu tidak melakukannya. Itu adalah hal yang sudah luar biasa. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi di sini guru menanyakan kesalahan anak itu dengan cara yang halus, ya Bapak Ibu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu artinya mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib di sekolah. Contoh kalimatnya misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Jadi di sini guru juga menanyakan keyakinan kelas yang sebelumnya sudah disepakati. Selanjutnya di sini saya memiliki contoh video segitiga restitusi yang kemarin sudah saya buat dengan anak-anak, ya, dengan murid di kelas. Kemarin ini kebetulan untuk ini Bapak Ibu, untuk membuat tugas dalam demonstrasi kontekstual. Jadi ini saya contohkan ya Bapak Ibu, bagaimana penerapan segitiga restitusi. Jangan diterbakan ya Pak Bu, suaranya cepreng. Kenapa kamu buang sampah sembarangan sih, Dir? Kenapa tidak ada tempat sampah? Coba sekarang buku-buku pendidikan naik dulu. Si Dir, setiap orang kamu membawa semangat. Ibu tidak pernah berbuat salah. Tapi kamu tidak seharusnya loh melakukan hal itu. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, ya kan? Boleh kan ibu mengerti alasannya? Menurut kamu, membuang sampah sembarangan itu benar atau tidak? Tidak boleh ibu. Apa kamu ingat dengan salah satu yang lihat dulu? Apa coba sebutkan? Kalau menurut kamu, apakah tindakan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai. Kamu bilang tadi terbiasa membuang sampah sembarangan. Bagaimana kamu akan mengkasih kebiasaan burukmu itu sih, Bil? Saya akan membiasakan diri untuk membuang sampah. Yakin kamu bisa melakukan hal itu? Saya yakin. Baiklah sih, Bil. Kita sudah berdiskusi dan menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Ibu berharap kamu dapat bertanggung jawab dan berkomitmen dalam menghadapi kesalahan yang telah kamu lakukan. Baik, Ibu, saya akan bertanggung jawabnya dan berkomitmen untuk memperbaiki masalah saya. Baiklah sih, Bil. Ibu hargai kamu. Sekarang silakan kembali ke kelas bersama teman-teman ya. Ya, Ibu. Sama-sama. Nah itu tadi ya Bapak Ibu, kemarin video yang sudah saya buat bersama peserta didik. Nah, jadi di situ saya kasusnya di situ si Bill ini membuang sampah sembarangan. Mungkin ini banyak sekali yang Bapak Ibu menemui kasus tersebut ya Pak Bu ya. Nah jadi ketika kita menemukan kasus tersebut, maka sebaiknya kita menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Dengan apa saja tadi Bapak Ibu? Tahapannya apa saja tadi segitiga restitusi? Yang pertama apa tadi? Menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, apalagi menanyakan keyakinan. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi adalah materi yang sudah dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bersama Bu Dwi ini dapat memberikan
manfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Di sini kami bukan menggurui ya Bapak Ibu, tetapi kami hanya berbagi pengalaman dari apa yang kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Nah, sekiranya itu saja materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan materi kami yang kami sampaikan tadi bisa membawa bermanfaatan dan juga perubahan baik untuk UPTD SD Negeri 1 Raman Fajar. Kiranya itu saja. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.